sudah hadir ke KPAI untuk hari ini karena hari ini saya lagi pengajuan terhadap penelantaran anak. Iya. Sekarang saya bersama tim lawyer saya yang baru, Pak David, karena yang kemarin saya udah skip dulu. Sekarang saya udah bersama Pak David. Saya kenalkan, ini Pak David, lawyer saya. Kenapa saya menggunakan Pak David? Karena ini waktunya yang sudah terlalu lama ya dengan kasus penelantaran anak saya sebetulnya dari tahun 2021, sementara ini tahun 2002 udah mau ke tahun 2003, artinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara dengan sebelumnya itu dari bulan Januari kita somasi, Januari, Februari, dan sampai saat detik ini belum ada berita yang kabar baik. Akhirnya saya melalui tim lawyer saya yang baru. Jadi hari ini tadi kita sudah ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, iya, KPAI. Ya baik, saya lanjutkan dari penyampaian dari Bu Ratu Meta. Hari ini kita fokus kepada pengaduan kepada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Karena hal ini penting, urgent, karena negara saja harus memperhatikan anak-anak yang terlantar. Maka kita harus membutuhkan perlindungan terhadap anak-anak kita dari keluarga. Maka hari ini kita mengajukan pengaduan secara resmi kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan, dan semua berkas-berkas yang kita sampaikan kepada KPAI semua diterima dengan baik. Jadi surat yang dikeluarkan oleh sebagai tanda terima bahwa diterima pada nomor STPP 00371 /1 KPAI PGND tahun 2022 tanggal 26 Oktober. Nama pengadu Ibu Meta, bisa saya perlihatkan. Jadi ini untuk hari ini saya pengaduan di KPAI, tujuannya agar mempermudah gitu loh, mempercepat untuk proses saya selama saya mengajukan penelantaran anak. Awalnya memang harusnya ke KPAI dulu, tapi saya jalur hukum sebelumnya Polda, dan akhirnya sekarang saya ke KPAI. Alhamdulillah dari semua tim KPAI kooperatif, dan semuanya juga mereka sudah menjelaskan penuh untuk kemana arahannya, dan kita dikasih arahan yang baik dan tim KPAI. Mudah-mudahan semoga diberi kelancaran aja, karena saya pribadi, saya sendiri, kenapa saya minta perlindungan di KPAI dan juga minta arahan dari Pak David, karena saya udah lelah ya, udah capek dengan kondisi saat ini gitu loh. Sementara biaya anak juga kan pasti butuh ya. Itu saya hanya minta untuk pertanggungjawaban dari pihak ayah dari anak saya, Jasmine. Semoga lebih bertanggung jawab lagi, dan bayangkan dari usia Jasmine 4 bulan, 6 bulan sampai saat ini Jasmine 11 tahun belum pernah jumpa sama ayahnya gitu loh. Jadi sampai saat ini dipanggil pun tidak pernah yang namanya datang gitu di Polda. Lelah gitu, sebetulnya lelah karena menunggu tuh lama banget dari pihak Polda ya. Polda juga menunggu dengan alasan beliau sakit, ternyata beliau sudah ke Singapura, ternyata beliau sudah kerja lagi ke Thailand gitu loh. Coba kan datang ke Indonesia tapi nggak sampai datang ke panggilan polisi. Itu doang sih yang bikin saya kecewa. Jadi saya harap dari pihak William juga, Mr. W, dari papanya Yasmin, terbuka gitu loh pintu hatinya gitu, terketuk pintu hatinya untuk anaknya sendiri, agar lebih bertanggung jawab lagi dan mengikuti upaya hukum yang selama ini saya jalankan. Sudah melalui somasi, sudah melalui pihak polisian, dan sekarang ke KPAI. Mohon untuk segeralah, kasihan karena Jasmine kan memang butuh kasih sayang dari orang tua, butuh juga biaya dari orang tua kan gitu. Ya, saya tambahkan bahwa saya memanggil supaya saudara
mantan suami dari mereka untuk segera datang, karena waktunya tidak begitu lama untuk kita proses, karena dalam waktu dekat kita akan mulai gelar perkara di tingkat penyelidikan Polda Metro Jaya, karena pasal ini cukup serius karena ada sanksi hukumnya itu 3 tahun. Kalau manakala ini tidak ada etikat baik dari yang bersangkutan, tentu ini akan menjadi problem hukum tersendiri dan pidana, dan ini ada sanksi hukum. Ini bukan lagi ranah privat tetapi ranah publik, bahwa pemerintah juga harus memperhatikan anak yang tidak diperhatikan oleh orang tua kandungnya sendiri. Nah, bagi saya ini momen yang tepat apabila yang bersangkutan mendengar apa yang kita sampaikan ini untuk segera merespon cepat dan secara etika untuk bertemu dengan kami, bertemu dengan Ibu Meta, agar segera bisa dibicarakan dengan baik-baik. Karena waktunya tidak mungkin lama lagi. Pokoknya Mr. W jangan selalu menghindar lah. Maksudnya kan anak juga kan sekarang masih di bawah umur. Ya. Butuh juga kasih sayang orang tua, butuh juga perlindungan dari orang tua, butuh juga biaya dari orang tua gitu. Yang dimana kan dia sama sekali belum pernah yang namanya ketemu orang tua, papanya siapa sih gitu, papanya belum pernah sama sekali ketemu. Bahkan ya saya takut aja gitu terganggu mental dari anak saya gitu loh suatu saat nanti dengan kejadian seperti ini gitu loh. Saya hindari seperti itu, tapi saya minta untuk orang tuanya, papanya ya kalau ada masalah seperti ini tolong kita secara keluarga atau bagaimana gitu. Tuntutannya apa ya sih Kak dalam laporan? Ya, kalau tuntutan secara normatif ya tentunya dia harus membayar atau memberikan nafkah hidup untuk anak berupa biaya pendidikan, biaya sekolahnya, Kesehatan. sampai biaya kesehatan juga sampai dia kuliah selesai, sampai dia mendapat pekerjaan. Itu sebagai tuntutan dasar yang tidak mungkin kita abaikan. Bang, ini kan prosesnya terlalu lama Pak di kepolisian. Itu apakah tidak memenuhi unsur laporannya atau sudah dicabut? Tadi sudah dijelaskan Mbak Meta bahwa tidak ada etikat baik dari yang bersangkutan untuk datang dipanggil beberapa kali. Bang, kalau prosedurnya kan kalau 2 kali pemanggilan harusnya bisa dijemput paksa dong. Bisa, namun kemarin dia punya alasan bahwa dia sakit. Begitu ya Mbak Iya, Meta? dari pihak kanitnya sendiri saya datang ke Polda, dia terus datang, Bu, Pak Mr. Williamnya minta waktu di bulan September akhir. Namun pas September akhir saya datang ke Polda kembali, Bu, Pak William sedang sakit. Oh gitu. Terus lalu sekarang di mana? Sekarang Pak William sudah kerja lagi. Saya bingung. Loh, kok sakit dibiarin kerja gitu loh. Ya kan? Ini mana yang ini? Taunya katanya belum bisa menggantikan posisinya dia. Dia memang setiap beberapa bulan sekali Mr. W itu pulang gitu, datang ke Indonesia. Cuma kan maksudnya tujuannya biar cepat selesai, tujuannya biar cepat lancar lah ke depannya. Kenapa sih harus menunggu lama-lama? Kenapa nggak 1 hari datang gitu loh? Itu yang saya sampai saat ini saya bingung gitu. Sampai tadi lu coba ngubungin mantan suami, belum bisa komunikasi mungkin? Saya sudah sering. Pak David sendiri sudah tahu ya Pak? Ya, saya juga ketika sudah menerima surat kuasa, saya langsung berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau menyatakan ya bersedia hadir dan secepatnya, meskipun alasan-alasannya sifatnya masih dalam kewajiban pekerjaannya di sana. Tapi direspon ya Pak ya? Direspon baik. Dan hari ini mungkin saya juga tidak perlu konfirmasi terkait dengan langkah kita untuk melakukan pengaduan terhadap KPAI, belum saya sampaikan. Cuma lebih banyaknya ya itu ngerespon oke, bulan ini Juli oke, bulan ini selalunya bohong gitu loh Bang. Jadi nggak sesuai dengan apa yang dia janjikan gitu loh. Hari ini hal penting bahwa KPAI sudah menerima kita, artinya karena terkait dengan tindak pidana kekerasan rumah tangga itu saksi ahli itu datangnya dari KPAI, dan hari ini hal positif di mana kita sudah menyampaikan kronologisnya dan aspek-aspek hukumnya. Manakala nanti KPAI dimintai hadir sebagai saksi ahli, para pengurusnya sudah mengetahui jelas detail permasalahannya.